Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Juni Merliana Pakpahan. Hari ini kita akan memulai sesi kita tentang pencegahan COVID-19 melalui 8 fungsi keluarga. Pada sesi kali ini kita akan dipandu oleh Ibu Irma Tulungan SPSI, seorang widaswara di perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara. Kepada Ibu Irma, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Juni Pakpahan yang sudah membuka kegiatan kita di pagi hari ini. Dan di masa pandemik ini penting bagi kita untuk terus memperkuat keluarga melalui 8 fungsi keluarga. Nah, karena itu kita akan dengarkan materi tentang 8 fungsi keluarga yang akan disampaikan oleh Dr. Jenny Winokan sebagai Kepala Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara. Silakan Dr. Jane. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terimalah salam petugas lapangan KB, sehat, semangat, luar biasa. Baiklah, saya akan membawakan sesi materi tentang 8 fungsi keluarga. Mengawalinya tentu kita perlu tahu alasan mengapa 8 fungsi keluarga, karena dapat membantu keluarga melewati atau menghadapi pandemi COVID-19. Kemudian menanamkan sikap tenang, logis, waspada, serta mencegah penyebaran virus corona ini. Adapun 8 fungsi keluarga yaitu sebagai berikut: 1 fungsi agama, 2 fungsi sosial budaya, 3 fungsi cinta kasih, keempat fungsi perlindungan, kelima fungsi reproduksi, keenam fungsi sosialisasi dan pendidikan, ketujuh fungsi ekonomi, kedelapan fungsi lingkungan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas submateri fungsi reproduksi. Kenapa fungsi reproduksi sangat diperlukan? Karena pada fungsi reproduksi ini kita perlu perhatian khusus pada kelompok-kelompok balita, ibu hamil, bahkan orang tua lanjut usia. Kelompok balita karena dalam masa pertumbuhan dan perkembangan termasuk bila ada bayi harus diperhatikan pumping ASI, bersih, steril, dan aman. Kemudian kelompok ibu hamil karena harus memperhatikan asupan gizi atau intake makanan ibu selama masa kehamilan. Kemudian ketiga, kelompok orang tua lanjut usia, karena daya imunitasnya mulai menurun, apalagi disertai penyakit kronis. Ini adalah kelompok yang paling rentan beresiko tertularnya penyakit, maka harus diperhatikan kesehatannya. Nah, kemudian pada kelompok-kelompok ini dianjurkan agar tetap beraktivitas fisik, olahraga, bahkan berjemur di bawah matahari. Ya, seperti di bawah jam 10 pagi, itu sangat sehat. Saya rasa demikian materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan melindungi kita semua. Salam sehat for torang semua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya yang pertama, jika ada ibu menyusui yang sudah terinfeksi dengan COVID-19, apakah proses menyusuinya ini harus dihentikan atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Dan yang kedua, bagaimana dengan akseptor KBM KJP yang sudah harus melakukan KB ulangan, tapi khawatir ke fasilitas kesehatan terkait dengan pandemi COVID-19 ini? Terima kasih, mohon penjelasannya, Dok. Terima kasih Bu Ida, PLKB dari Kota Manado, atas pertanyaan yang diberikan. Yang pertama terkait dengan ibu menyusui terinfeksi COVID-19, apakah harus dihentikan? Jawabannya adalah cari bantuan medis jika ibu menunjukkan gejala COVID-19, kemudian ikuti instruksi yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Nah, yang kedua, ASI tidak menularkan mengingat tingginya manfaat menyusui. ASI tidak berperan secara signifikan terhadap penularan virus-virus pernafasan. Makanya ibu boleh lanjut terus menyusui sementara tetap melakukan tindakan pencegahan. Nah, tindakan pencegahan berupa wajib menggunakan masker selama menyusui, mencuci tangan dengan bersih sebelum dan setelah kontak dengan anak, dengan membersihkannya melalui desinfektan atau sabun dengan air mengalir pada permukaan yang sudah terkontaminasi. Kemudian, pera ASI jika kondisi ibu terlalu payah dan berikan pada anak menggunakan gelas atau sendok botol susu yang sudah disterilkan dan terus upaya melakukan pencegahan. Kemudian, jawaban atas pertanyaan yang kedua terkait dengan pelayanan akseptor ulangan MKJP. Pada masa pandemik ini diarahkan pada pelayanan KB darurat non-MKJP, mengingat perlu adanya social distancing maupun physical distancing.
Nah, melalui pemberian pil kondom oleh PLKB yang didampingi sepengetahuan tenaga kesehatan yang ada di wilayah kerjanya, maka dapat dilakukan hal ini. Data akseptor KB yang ada pada Bapak Ibu selaku petugas lapangan KB termasuk kontak person dapat dimanfaatkan untuk komunikasi dengan akseptor itu sendiri, terutama juga untuk pelayanan suntik oleh bidan dan dokter agar dibuat janji dulu dengan memperhatikan protokol pelayanan selama masa pandemik ini. Saya rasa demikian Ibu Dia, sekian dan terima kasih.